Baik, oke, bisa dimulai ya. Baik, oke, bisa dimulai ya untuk siang hari ini. Suara nggak jelas suara. Bentar. Jaringannya diperbarui dulu. Suara. Lihat satu. Sedap deh. Baik, cek 1 2 3 dicoba modulasi penerimaan bagaimana untuk audiens. Masuk ya? Udah jelas, Bang. Udah jelas ya? Oke, bisa dilanjut? Sudah jelas. Siap, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita. Salam kompak selalu, semangat selalu buat skor kantor Sar Bandung. Baik, untuk kesempatan pada siang hari ini kebetulan saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi medical first responder tentang penilaian korban. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke materi ya. Pertama-tama untuk langkah awal saya akan memperkenalkan singkat. Perkenalan singkat bisa sambil dibaca. Nama Sigit Haryanto, kelahiran Purworejo, 23 Maret 1990. Ganteng sekali. Guys, jelas dong. Oke, Tahun baik. lahir kayaknya nggak Untuk 90 tuh, tahun lahirnya nggak 90. Untuk karirnya ya, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian untuk nomor kontak person yang bisa dihubungin, WA ataupun telepon 24 jam siap menerima. Oke, lanjut ke materi. Teman-teman kita hanya ini ya, refresh ya. Nanti untuk pertanyaan silakan dipertanyakan pada akhir sesi setelah penyampaian materi dan demonstrasi. Oke, untuk materi hari ini. Mana nggak jalan nih? Kirain pematerinya Pak Arif, Pak Arif memantau lah. Oke, baik. Penilaian korban ya. Kirain pematerinya Pak Arif. Jadi unmute dulu lah semuanya. Nah, timut. Isi lunak. Pak Arif. Oke, baik. Penilaian korban. Apa itu penilaian korban? Ya, sebelum masuk ke materi ada beberapa sasaran dan tujuan yang saya utarakan. Di sini ada 4 ya. 4 poin, 4 sasaran. Yang pertama, nanti untuk audiens bisa menyebutkan 5 prosedur umum yang harus dilakukan saat seorang first responders tiba di lokasi kejadian. Kemudian yang kedua, menyebutkan 6 tahapan rencana penilaian korban. Yang ketiga, menyebutkan 6 langkah penilaian awal. Yang terakhir, mendemonstrasikan pemeriksaan fisik korban dengan lengkap. Nanti untuk demo saya peragakan sekali dan mungkin untuk teman-teman untuk peragaan nanti bisa masing-masing ya bersama partnernya. Oke, yang pertama, apa sih prinsip-prinsip dalam penilaian korban itu? Yang jelas kita menggunakan panca indera kita ya. Di sini ada secara inspeksi atau observasi.
atau dengan cara penglihatan ya. Kemudian ada dengan auskultasi atau dengan indera pendengaran. Yang ketiga ada palpasi dengan cara perabaan. Yang keempat dengan indera penciuman dengan membau. Jadi prinsipnya ada empat ini berkesinambungan ya. Bisa dengan sambil melihat, sambil mendengar, sambil meraba, dan kemudian sambil mencium atau membau. Nah, kemudian ini tahapan rencana saat penilaian korban. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama, synthesis up atau clear area ya. Di sini kita lakukan clear area terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun. Kemudian untuk tahap berikutnya ada penilaian awal ya. Penilaian awal, nanti untuk penjelasan lebih detailnya di slide berikutnya. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Setelah sudah nyampe di lokasi, clear area, penilaian awal dulu, menentukan kesan umum, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, lanjut ke riwayat korban ya. Kita lakukan wawancara ya ke korban ya. Tanya jawab, baik ke korban maupun ke keluarga korban, ataupun ke saksi. Kemudian ada penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment ya. Nanti saat korban stabil atau unstabil, kita selalu monitoring. Yang terakhir ada serah terima korban. Nanti serahkan korban itu ke petugas medis atau EMS ya, Emergency Medical Service. Nah, kemudian ini ada aturan-aturan untuk pemeriksaan korban. Yang pertama, saat melakukan pemeriksaan itu kita jangan sampai membuat korban itu lebih parah ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan itu malah mencederai lebih para korban. Kemudian bila terlihat ada yang aneh dengan korban, pertimbangkan bahwa ada sesuatu yang serius. Jadi kita kalau ada reaksi ataupun tingkah dari korban yang kelihatannya tidak beres, atau kita harus berasumsi bahwa itu ada sesuatu yang serius terhadap korban ya. Kita harus curigai itu. Jadi untuk mindset terjeleknya kita seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada korban yang terlihat stabil dapat memburuk dengan cepat. Nah, ini bisa terjadi penurunan status mental ya saat secara tiba-tiba ya. Dan kita harus selalu perhatikan, selalu respon ya. Kemudian yang keempat, perhatikan perubahan warna kulit korban. Ya, ini warna kulit korban ini mempengaruhi dengan peredaran darah ya. Kalau terjadi pucat atau kebiru-biruan, nah ini nanti ada merupakan gejala dan tanda. Bisa korban itu aliran darahnya kurang lancar atau terjadinya sianosis, bisa nanti bertampak ke shock ya. Tergantung dari cedera ataupun kasus trauma yang dialami oleh korban. Kemudian yang kelima, lihat keseluruhan keadaan korban dan catat bila sesuatu tampak salah. Nah, nanti ada seseorang yang mencatat ya apa tindakan yang telah dilakukan oleh seorang petugas MFR kepada korban. Yang keenam, walaupun kita berkeyakinan korban bebas dari cedera spinal, asumsikan bahwa setiap korban trauma ya, korban trauma atau kena benturan atau karena energi kinetik dari luar, kita asumsikan korban itu mengalami atau cedera spinal ya. Contoh misalnya korban terjatuh dari pohon, misalnya Pak Irhan lagi manjat pohon rambutan dan dia terjatuh, tapi kita tidak melihat dia itu jatuh, tapi posisi dia terlentang ya, tidak bisa bergerak. Ya kita berasumsi aja bahwa Pak Irhan itu terjatuh saat memetik pohon rambutan. Jadi kita curigai dia cedera tulang spinal.
Jadi kita harus pintar-pintar membaca situasi dan kondisi ya. Poin yang ketujuh. Nah, ini kita harus selalu berkomunikasi secara aktif saat pemeriksaan. Apabila korban itu sadar dan bisa diajak komunikasi. Jadi yang penting kita selalu komunikasi, tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita berikan tujuannya apa? Ya korban tahu apa yang kita lakukan itu, tindakan apa yang kita lakukan itu korban tahu dan itu akan memberikan rasa nyaman kepada korban. Kemudian yang ke-8 ada pemeriksaan tanda-tanda vital ya, terutama yang utama untuk nadi dan pernafasan ya, dicek secara cepat dan singkat ya. Kemudian yang ke-9, lakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bila terlihat, terdengar, terasa, tercium, atau ada tampak yang salah dengan korban, asumsikan bahwa sesuatu yang serius terjadi pada korban. Ya, jadi kita lakukan pemeriksaan fisik ya, secara head to toe ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mencari DOTS ya, DOTS. Nanti untuk DOTS, kalau yang lupa-lupa ingat, ada di bawah. Kemudian poin ke-10, gagalnya respon yang baik dari korban saat pemeriksaan gerakan saraf pada ekstremitas. Ya, ini saat melakukan pengecekan PMS ya. Itu kalau tidak ada respon yang baik, ya ini bisa diartikan sebagai tanda. Nah, ini sense up atau area ya. Ya, apa sih yang dilakukan? Pertama, kita harus menggunakan selalu APD atau PPE, Personal Protective Equipment ya. Tergantung dari situasi dan kondisinya ya. Jadi untuk APD ini disesuaikan ya dengan kondisi dan kasus yang ditangani ya. Kalau kecelakaan ya otomatis nanti sesuaikan dengan APD-nya. Begitu pula saat penanganan korbannya ya. Terus saat kita tiba di lokasi, oke, APD udah on, terus kita lihat MOI-nya apa itu, atau kita tentukan kesan umum ya, mekanisme of injury-nya ya, atau gaya tenaga kinetik dari luar mempengaruhi korban. Misalnya di sini ada kecelakaan mobil gitu ya. Kita asumsikan kita datang dalam kejadian kecelakaan mobil, otomatis itu ada tenaga kinetik dari luar ya, adanya tabrakan atau benturan ya. Nah, di situ nanti kita bisa ketahui korban ini, otomatis kita harus mindsetnya korban cedera tulang spinal ya, cedera spinal ya. Nah, kemudian periksa bahaya-bahaya yang terkait. Nah, bahaya-bahaya yang terkait ini misalnya itu terjadi kecelakaan, otomatis kan di sana masih dalam keadaan yang ramai ya. Di sana itu banyak kendaraan yang lalu lalang, banyak penonton, dan bahaya-bahaya lainnya ya. Kemudian kita harus asumsi ini kejadian ini akan mengarah kemana ya. Kita berpikir kejadian ini akan mengarah kemana. Nah, kita harus bisa membaca ini situasi. Nah, untuk kecelakaan ini, misalnya kita memerlukan bantuan pemadam kebakaran. Takutnya di sini akan terjadi ledakan ya, ada tumpahan BBM. Nah, kita harus mempunyai mindset ya untuk memikirkan tindakan apa yang kita akan lakukan. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana mengendalikannya. Ya tadi kita memerlukan sumber daya atau potensi, bisa dari damkar, bisa dari petugas PLN apabila memang itu bisa saja menabrak tiang listrik. Nah, kemudian dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi gambarannya kita harus mengetahui
dari awal apa yang sedang terjadi, kemudian kejadiannya akan mengarah kemana, kemudian kita bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Nah, terus ini apa yang akan dilakukan seorang petugas CMFR saat tiba di lokasi kejadian ya. Pertama, kita pastikan untuk keamanan diri kita sendiri dan tim. Kemudian keselamatan korban. Yang ketiga, bentuk kesan umum di lokasi kejadian dan melakukan penilaian awal. Yang keempat, identifikasi dan rawat kondisi yang mengancam jiwa korban. Nah, jadi saat melakukan penilaian awal, apabila memang korban itu diketahui atau mengalami kondisi di mana mengancam nyawa itu seperti apa sih? Ya, mengancam nyawa itu misalnya ini dia adanya gangguan di pernafasan maupun di peredaran sirkulasi nadinya ya. Kalau dia tidak stabil nafas atau peredaran nadinya, kita bisa berikan pertolongan terlebih dahulu. Misalnya nafasnya tidak normal ya, cengep-cengep, kurang dari 12 kali per menit misalnya dewasa. Ya kita otomatis berikan terapi oksigen ya. Tergantung dari kondisi korban untuk pemberian rate oksigennya per menitnya. Kemudian yang terakhir adalah stabilisasi dan monitor kondisi korban. Nah, di sini kita jangkau korban, kita stabilkan, dan kita selalu monitor kondisi korban. Apa aja sih yang dimonitor itu? Ya, tanda-tanda vitalnya ya, dari nadi, dari jalan nafas, pupil, tekanan darah, suhu tubuh ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke penilaian awal. Apa itu penilaian awal? Di sini ada definisi suatu proses yang digunakan untuk identifikasi dan merawat keadaan yang segera dapat mengancam jiwa korban. Ya, penilaian awal tadi mengancam nyawa itu nafas dan nadi ya. Penilaian awal dilakukan pada setiap korban di setiap waktu. Jadi kita monitoring selalu korban setiap saat. Baik, selanjutnya ini penilaian awal harus dimulai segera setelah kontak dengan korban berurutan. Yang pertama dalam melakukan penilaian awal, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan kesan umum. Bentuk kesan umum saat mendekati korban. Pak Agung, tolong dikondisikan suaranya Pak Agung. Tolong Bung, beta. Dimute. Nah, ini kesan umum bukan merupakan kesimpulan kondisi korban, tetapi akan membawa kita pada jalan yang benar. Jadi kita bentuk kesan umum itu untuk menentukan ya, langkah apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap korban ya. Dan kemudian tentukan itu kasus trauma atau medis. Ya, untuk trauma, tahu ya, trauma karena adanya suatu benturan atau gaya dari luar, gaya kinetik ataupun mekanik. Kemudian untuk medis ini cenderung terhadap penyakit ya, penyakit yang dialami oleh korban. Kemudian periksa leher ya, leher periksa bagian depan, bagian trakeanya, kemudian sampai ke belakang leher. Kemudian pasang neck collar apabila diperlukan. Nah, bagaimana cara mengecek kesadaran korban? Ada 4 tingkatan ya. Yang pertama, alert, verbal, painful, dan unresponsive. Biasa disingkat dengan AFPU ya. Jadi ini tingkat kesadaran ini bertingkat ya.
Kalau korban sadar penuh, berarti dia dalam kondisi sadar atau alert. Kemudian verbal, korban hanya merespon dengan perintah-perintah sederhana. Misalnya, dia dipanggil-panggil, tidak bisa menjawab, kemudian lanjut ke verbal. Kita berikan perintah kepada korban, misalnya, Pak, tolong gerakan jarinya atau tangannya. Nah, kalau korban bisa merespon, bisa melakukan, berarti korban kesadarannya adalah tingkat verbal. Untuk painful dan unresponsive-nya tidak perlu dilakukan ya, karena sudah di verbal. Kemudian untuk pain itu hanya merespon apabila dengan rangsangan ini ya, stimulus nyeri ya, atau perabaan ya. Kita cukup tidak perlu menggerus tulang sternum, nggak perlu ya. Kita cukup menepuk dadanya, menepuk pundaknya ya. Kemudian tidak perlu mencubit juga ya. Cukup ditepuk-tepuk pundaknya. Kalau tidak merespon lagi berarti korban unresponsive ya. Terakhir itu tingkat yang paling terakhir. Tidak ada respon atau tidak sadar. Kemudian lanjut untuk yang ketiga, sirkulasi. Ini adalah peredaran darah berhubungan dengan nadi ya. Ini dilakukan selama 10 detik. Jadi kita nanti tahu berapa kali denyut nadi itu. Misalnya dia korban tidak sadar ya, tidak sadar otomatis untuk pengecekan nadi di nadi karotis. Karotis berada di leher ya. Leher ini selama 10 detik, nanti hasilnya tinggal dikali 6 ya. Misal dalam 10 detik itu ada 12 kali denyut nadinya ya, berarti tinggal dikali 6, berarti 72 menit. 72 menit, maaf 72 kali per menit ya. Ini kenapa ini? Oke, lanjut. Kemudian kendalikan perdarahan luar yang serius. Ya, kalau ada perdarahan yang serius ya, perdarahan utamanya ini kalau perdarahan yang hebat ya, perdarahan nadi arteri ya, nah itu kan mengocor kuat ya, itu perlu ditangani terlebih dahulu ya, perlu dirawat terlebih dahulu, baru nanti kita lakukan tindakan atau pemeriksaan fisik yang selanjutnya. Identifikasi dan rawat bila mengancam jiwa, jangan terpengaruh dengan perdarahan kecil yang dapat menyesatkan. Ya, kalau cuma perdarahan tangannya tergores atau lecet, itu diabaikan terlebih dahulu ya. Kita lakukan pemeriksaan fisik yang lebih mendetail untuk mencari luka atau DOTS pada korban. Kemudian catatan ini ya, bila nadi tidak ada, segera lakukan CPR atau RJP. Nah, ini untuk cara memeriksa nadi. Di sini ada gambar ya, Pak Cecep ya, jadi korban. Untuk pemeriksaan nadi karotis di leher ya, kemudian brachialis di dekat ketiak, kemudian radialis, nadi radial di pergelangan tangan. Kemudian langkah-langkah penilaian awal, airway atau jalan nafas ya. Kita yakinkan dulu jalan nafas baik. Apabila korban respon, kita yakinkan apakah korban itu dapat bicara dengan jelas. Bila nafas berbunyi atau ngik-ngik-ngik, nah berarti ada rintangan atau hambatan di jalan nafasnya. Terus apabila korban itu tidak respon, perlu segera membuka jalan nafas. Pastikan jalan nafas terbuka dan korban dapat bernafas dengan baik. Untuk korban tidak respon ini ya,
untuk korban yang dicurigai cedera spinal, kita buka jalan napasnya dengan menggunakan jaw thrust maneuver ya. Apabila dia tidak dicurigai atau korban masih sadar, kita bisa menggunakan head till chin lift. Nah, seperti ini. Untuk pertama ini head till chin lift. Nanti diperagakan saat melakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini untuk korban yang tidak dicurigai spinal. Kemudian untuk jaw thrust maneuver itu untuk yang korban dicurigai cedera spinal. Kemudian yang kelima ada breathing atau pernafasan ya. Nafas yang baik bisa dilihat dengan tanda-tanda dada naik turun penuh, bernafas dengan mudah, terus irama nafasnya juga normal. Kemudian untuk nafas yang tidak baik, ya naik turun, dada tidak penuh, usaha untuk bernapas bertambah, dia memerlukan usaha yang lebih untuk bernapas, cengep-cengep. Kemudian sianosis atau kebiru-biruan, kemudian status mental berubah, ya status mental berubah, ini tingkat kesadarannya ya, bisa dari sadar, bisa menurun ke verbal, bahkan sampai tidak sadar. Kemudian jumlah napas tidak normal ya. Nah, ini ada peragaan gambar untuk cara memeriksa nafas korban dengan LDR, long distance relationship. Bukan, lihat, dengar, dan rasakan ya. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu kembang kempis dadanya. Dia melihat dadanya itu kembang kempis dengan penuh atau tidak. Kemudian didengar. Dengar apanya? Dengar hembusan nafasnya ya. Nafasnya didengar. Dirasakan. Kemudian rasakan itu. Rasakan loh. Rasakan hembusan nafasnya ya. Nah, ini ada catatan nih. Bila nafas tidak ada, segera berikan 2 kali napas buatan. Setiap nafas lama tiupan 1 detik. Ya, ini berikan rescue breathing ya. 2 kali nafas. Oke, yang keenam, yang terakhir ini untuk monitor status. Informasikan apa yang ditemui pada tim emergency medical service yang datang membantu ya, atau pada petugas perawat atau petugas medis yang telah datang. Bila butuh bantuan segera minta, apabila ada hal-hal yang mengancam jiwa beritahu kepada tim medis yang datang. Bila korban stabil dengan cedera kecil, beritahukan pada tim perawat atau medis yang datang. Ini ada catatan penilaian awal harus dilakukan lengkap dan semua hal yang mengancam jiwa harus dirawat sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini ada cara singkatnya ya, untuk hafalannya ya, untuk langkah-langkah penilaian awal. Yang pertama, kesan umum, cek kesadaran, airway, jalan napas, breathing, pernapasan, sirkulasi, nadi, dan monitor status korban. Lanjut untuk pemeriksaan fisik. Nanti untuk pemeriksaan fisik saya baca dulu materinya, kemudian saya demonstrasikan setelah penyampaian materi. Tujuan utama dari pemeriksaan fisik adalah untuk menemukan cedera lain atau masalah medis yang dapat menjadi ancaman terhadap kemampuan bertahan hidup korban bila tidak dilakukan perawatan. Nah, ini medis atau trauma. Apa sih perbedaannya? Pemeriksaan terhadap korban yang mengalami trauma berbeda dengan korban yang mengalami masalah medis ya. Untuk kasus trauma ini penanganannya lebih besar daripada wawancara ya. Untuk trauma, untuk penanganannya itu 80%, sedangkan wawancara 20%. Kebalikannya kalau untuk medis, dia cenderung banyak pertanyaan atau wawancara, yaitu 80% wawancara, 20% tindakan.
Poin berikutnya, tanda-tanda fisik dari satu cedera dapat dilihat dan diraba, ya, dengan cara melakukan pemeriksaan fisik tersebut, ya. Kemudian masalah medis dirasakan oleh korban. Saat melakukan perawatan darurat harus diajukan pertanyaan untuk mendorong korban menjelaskan gejala yang dirasakan. Ya, jadi untuk medis ini kita cenderung banyak pertanyaan kepada korban, ya. Nah, ini untuk cara mencari cederanya, kita saat melakukan pemeriksaan fisik, ya, kita biasanya sebut dengan DOTS ini, ya, atau yang pertama ini deformity atau perubahan bentuk. Yang kedua ada open injury atau luka terbuka. Yang ketiga tenderness, rasa nyeri. Yang keempat ada swelling atau pembengkakan. Nah, ini untuk gambar pertama ini terlihat bengkak, ya. Bengkak berarti dia swelling, ya. Kemudian ini gambar yang kedua, tangannya bengkok ini. Bengkok apa ini? Deformity, ya, perubahan bentuk, ya. Kemudian yang ketiga ini ada kaki yang berdarah, luka terbuka, open injuries. Yang keempat juga sama, ini tangannya luka, open injury. Kemudian ini yang ke gambar kelima, tangannya bengkok, perubahan bentuk, deformity. Oke, bisa ya, membedakan, ya. Ini bisa dilakukan dengan cara tadi, ya, baik observasi, auskultasi, palpasi. Nah, lanjut cara untuk memeriksa fisik, yaitu dengan secara berurutan, ya. Jangan sampai ada yang terlewat, setiap bagian tubuh harus dicek semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Untuk kepala yang diperiksa kita secara perabaan, ya, perabaan dan observasi, ya. Kita lihat di kulit kepala itu, kita raba, kita cari ada darah kah, ada benjolan kah, ya, atau ada perubahan bentuk. Nah, itu kita periksa TOTS-nya. Kemudian lanjut ke telinga dan hidung. Kita cek di dalam telinga atau hidung itu keluar cairan otak atau cerebrospinal fluid. Kita gunakan senter kecil, ya, atau pen light gitu, ya. Kemudian juga pupil mata. Pupil mata, nah ini kalau dilatasi atau tetap atau biasa aja, ya, tidak respon, ya. Jadi kita nanti cek saat melakukan pemeriksaan fisik menggunakan pen light. Apabila mata itu, pupil itu kena rangsangan cahaya, dia otomatis akan melakukan dilatasi atau melebar, ya. Kalau kena rangsangan cahaya dia akan melebar. Kalau tidak melebar berarti tidak normal, ya. Kemudian dicek kanan kirinya dia simetris atau tidak, besar kecilnya sama atau tidak. Kemudian periksa bagian mulut. Kita cek, ya, di dalam mulut itu ada kesumbatan atau tidak, entah itu dari muntahan, makanan, ataupun ada benda-benda asing, ya. Nah, ini untuk gambar saat memeriksa bagian kepala, ya. Nah, dan untuk bagian kepala diusahakan jangan diangkat untuk kepalanya. Saat memeriksa kepala jangan ada pengangkatan kepala. Kemudian turun ke bagian leher. Periksa mulai dari depan sampai ke belakang. Kemudian periksa apakah ada DOTS-nya. Lanjut cek kesimetrisan atau kelurusan dari trakea ini, ya, tenggorokannya, ya. Kemudian raba tulang leher, periksa kalung peringatan medis. Jangan-jangan dia kabur dari rumah sakit, ya. Kemudian catatan ini adalah setelah pemeriksaan leher, pasang neck collar, ya. Ini untuk yang dicurigai cedera spinal, ya, pasang neck collar.
Kemudian lanjut ke bagian dada. Kita apabila korban itu tidak sadar, kita bisa minta izin kepada keluarga korban ataupun kepada saksi yang ada di sekitar. Nah, setelah diekspos, dibuka, kemudian kita cek. Kita cek bagian tulang dari tulang klavikula atau tulang selangka, tulang belikat, kita cek semua. Kemudian tulang-tulang rusuknya ya, tulang dada kita periksa. Kemudian tulang tajam pedangnya kita periksa juga atau tulang sternum. Kemudian lanjut ya ke bagian perut ya, bagian perut ya. Di sini ada banyak organ di dalam perut ini. Takutnya korban itu cedera memar di dalam ya, atau luka dalam ya. Di sini kita periksa bagian perut dibagi menjadi 4 kuadran ya. Kita secara garis imajiner kita bagi menjadi 4 bagian. Di sini ada kuadran kanan atas, kiri atas, terus kanan bawah dan kiri bawah. Kita lakukan penekanan sambil kita pantau ya, kita lihat reaksi dari korban. Apabila korban merasa kesakitan atau nyeri, berarti kita curigai ya di dalam abdomen itu dia mengalami cedera luka dalam. Kemudian pemeriksaan punggung ini ya. Pemeriksaan punggung, nanti silakan korban dilakukan miring ya, miring stabil. Ini kalau korban cedera tulang spinal nanti dia sembari dimiringkan nanti sekalian pasang long spinal board-nya ya, LSB-nya sambil dipasang. Jadi tidak 2 kali kerja. Oke, untuk bagian punggung sudah. Nah, untuk gambar caranya nanti lebih jelasnya saat demonstrasi. Kemudian di bagian pinggul kita cek juga ya. Jadi nanti kita lakukan gerakan ya yang untuk mengecek bunyi gemertak pada tulang pinggul ya. Nanti kalau dia bunyi berarti dia dicurigai cedera tulang pinggul, dan ini bisa menyebabkan hilangnya 2 liter darah atau lebih dalam rongga tulang pinggul ini ya. Kemudian cek bagian genital. Nah, kalau pada pria ini nanti dicek, dilihat aja dia keluar BAK atau BAB ya, dicek. Nah, nanti kalau dia keluar tanda-tanda seperti itu berarti dia dicurigai terjadinya, kalau pada pria disebut priapismus ya. Kemudian lanjut, perubahan bentuk tidak selalu tampak ya. Raba sayap pinggulnya ini perlu diraba dengan teliti ya, adanya patahan atau retak atau fraktur di tulang pinggulnya. Kemudian perhatikan reaksi korban, apakah dia merasa nyeri atau kesakitan. Nah, ini gambar pertama, dia mengecek bunyi gemertak ya pada tulang pinggul dengan sekali goyangkan aja ya, jangan digoyang-goyang terus, cukup sekali aja. Kemudian cek priapismus, gambar kedua. Mohon maaf kalau pada pria itu priapismus itu adalah ereksi terakhir ya. Nah, kemudian lanjut ke bagian bawah, ini pemeriksaan ekstremitas bawah. Jangan terburu-buru saat mengecek bagian yang sering cedera ya. Periksa dari
paha, kemudian ke patella ya, tulang tempurung kaki, patella, kemudian tungkai bawah sampai telapak kaki dan jari-jari kaki diperiksa semua DO-tesnya. Kemudian kita lakukan cek PMS ya, pulsasi atau kita cek nadi. Nanti di bagian kaki itu ada nadi dorsalis pedis, itu nanti ada di punggungan kaki ya. Nanti dicek ada denyut nadinya atau tidak. Dan kemudian cek nadi di belakang tibia ya, di belakang tibia nanti dicek juga. Kemudian motorik, kita cek kemampuan gerak. Nanti kita kalau korbannya sadar, kita bisa minta korban untuk menggerakkan jari-jari kaki. Maupun kalau nanti ekstremitas atas, berarti jari-jari tangan ya. Ini sama juga nanti dilakukan di ekstremitas atas. Kemudian cek kemampuan sensoriknya. Nah, kita bisa melakukan dengan cara meremas dengan lembut bagian ekstremitas secara bergantian. Dan tanyakan pada korban apakah dia merasakan. Kalau tidak, kita lakukan dengan cara rabahan ya, kita rabah telapak kakinya ya. Kemudian ini ada catatan apabila cukup pencahayaan, kita lakukan capillary refill atau kemampuan darah ya. Darah nanti dengan cara kita tekan jari, kita tekan ujung-ujung jari, apabila nanti kelihatan kan, kalau ditekan kan, nanti kalau dia kembali lebih dari 2 detik, berarti untuk peredaran oksigen di dalam darah di bagian ekstremitas bawahnya itu kurang baik ya, kemampuan oksigennya tidak cukup ya. Nah, ini untuk pengecekan nadi dorsalis pedis yang beratas sebelah kanan, kemudian pengecekan nadi tibia, belakang tibia. Oke, sudah cek PMS. Kemudian ekstremitas atas sama dengan ekstremitas bagian bawah, cek menyeluruh, kemudian periksa DOTS, lanjut periksa ke PMS ya. Untuk nadinya nanti diperiksa di radial atau nadi radialis di pergelangan tangan. Sama juga nanti dicek kemampuan dari capillary refill. Oke. Nah, kemudian setelah lakukan pemeriksaan fisik, kita cek ya tanda-tanda vitalnya. Dari tekanan darah, jumlah nadi, jumlah nafas, suhu tubuh ya. Untuk suhu tubuh nanti bisa menggunakan termometer atau termogan ya. Jangan menggunakan tangan ya. Kalau cuma tangan ini cuma ketahuan dia hangat atau dingin doang ya, tapi nggak tahu suhu tubuhnya berapa. Oke, lanjut. Di sini ada tanda-tanda vital. Apa aja tanda-tanda vital? Di sini ada 5 ya. Pernapasan, denyut nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan pupil mata. Untuk tanda-tanda vital nanti dibedakan ya antara bayi, orang dewasa, dan balita itu berbeda ya. Punya rate masing-masing. Nah, ini untuk pernafasan bisa dilihat. Untuk bayi sampai umur 6 bulan rata-rata 30 sampai 60 kali nafas per menit. Untuk usia 6 sampai 12 bulan 24 sampai 30. Kemudian balita ya 1 sampai 5 tahun 20 sampai 30 kali nafas per menit. Kemudian anak-anak 6 sampai 12 tahun
12 sampai 20. Sama dengan dewasa ya. Dewasa juga 12 sampai 20 kali per menit. Oke, untuk denyut nadi ya. Untuk bayi, ini untuk rata-rata denyut ada 120 sampai 160. Untuk anak di bawah 2 tahun 90 sampai 40. Kemudian preschooler atau anak ini ya, usia sebelum sekolah ya. PAUD TK 80 sampai 110. Kemudian usia sekolah 75 sampai 100. Terus remaja 60 sampai 90 dan dewasa 60 sampai 100. Nanti bisa dibaca-baca dan dihafalkan ya. Nah, ini untuk pernapasan normal 12 sampai 20 dewasa ya. Nah, untuk usia kurang dari 65 tahun. Oke, tekanan darah bisa dilihat normalnya 120. Sistoliknya, diastoliknya 80. 120 sampai 139 sistolik prehipertensi ya. Dengan diastolik 80 sampai 89. Kemudian hipertensi tahap 1 ya, 140 sampai 159. Bisa dilihat. Kemudian untuk hipertensi tahap 2-nya 160. Untuk hipertensi krisis lebih dari 180. Untuk suhu tubuh, nah ini normal antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau kondisi demam berarti 37,5 sampai 38,3 ya. Hiper 37,5 sampai sama ya, demam. Kemudian hiperpreksia ini lebih dari 39. Nah, untuk kondisi mata, pupil bisa dilihat kalau kondisi pencahayaan pupil normal dia mengecil ya dalam kondisi bercahaya. Sebaliknya kalau tidak normal ini kalau dalam kondisi bercahaya dia masih membesar ya pupilnya ya. Oke, kemudian setelah lakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital kita lanjut ke riwayat korban ya. Kita lakukan wawancara ya. Di sini ada tanda dan gejala dilakukan korban. Terus ada pertinent history, riwayat penyakit yang dialami korban, last oral intake, makanan atau minuman terakhir yang dimakan korban. Kemudian event atau kejadian, kronologi kejadiannya seperti apa. Nah, jangan lupa untuk tanda vital dan sampel dicatat ya sebagai bentuk pelaporan nanti kepada petugas IMS-nya. Nah, kemudian lanjut ke ongoing assessment dan kelanjutan kita monitoring selalu untuk korban stabil kita setiap 15 menit sekali, untuk tidak stabil 5 menit sekali ya. Apa yang kita cek, apa yang kita monitor yaitu tanda-tanda vital ya, tanda-tanda vital, jalan nafas kita cek terus tergantung kondisi korban stabil atau tidak stabil. Kemudian kita catat tersebut sebagai laporan ya, catatannya itu sebagai laporan kepada petugas medis. Nah, nanti kalau udah serah terimakan ke petugas medis atau perawat, berarti tugas kita udah selesai ya. Nah, yang perlu dicatat lagi sebagai laporan di sini ada umur, jenis kelamin, terus keluhan utama, terus kesadarannya, status jalan napas dan nafasnya,
status peredaran darah, terus temuan pemeriksaan fisik, kemudian riwayat sampel, dan terakhir riwayat yang sudah perawatan yang sudah diberikan ya. Oke, untuk ringkasannya seperti ini nih. Nah, ini untuk bagian pemeriksaannya. Jadi saat tiba di lokasi sensus up ya, saya jangan lupa nanti minta bantuan. Kita laporkan jumlah korbannya, terus aspatnya, hazard materialnya, kemudian perlu penanganan rescue khusus atau tidak ya, bantuan yang lain ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan awal. Di sini kita tentukan kesan umum, nilai respon, cek kesadaran ya, kemudian nilai pernapasannya, airway, breathing, sirkulasi ya, kemudian minta bantuan. Nah, kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik secara head to toe sampai tanda vital ya, sampel dan tanda vital. Kemudian pemeriksaan berkelanjutan, korban stabil, dicek setiap 15 menit, korban tidak stabil setiap 5 menit. Kemudian lanjut ke serah terima atau laporan ke petugas medisnya. Oke, selesai. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke demonstrasi untuk pemeriksaan fisik. Nanti untuk pertanyaan, boleh buka sekarang aja pertanyaannya, Mas. Untuk pertanyaan, silakan ditanyakan maksimal 3 pertanyaan. Setelah itu baru nanti akan demonstrasi. Siap, izin pada rekan-rekan dan senior, silakan bagi yang ingin bertanya, boleh. Pertanyaannya tiga. Siap, maksimal 3 kan. Jadi silakan kalau yang ingin acungkan tangan dulu, nanti biar di-unmute. Ya. Silakan. Silakan, ada. Belum ada. Bang Eko. Silakan izin Bang Eko mengacungkan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan bertanya, tapi sekedar menambahkan di atasi apa. Mungkin terrekord juga. Dilatasi pupil mata akan membesar saat menerima cahaya. Coba dikoreksi kembali. Setahu saya, pupil mata akan mengecil bila terkena banyak cahaya. Jadi pupil itu fungsinya kan mengatur jumlah cahaya yang masuk. Gitu. Tolong dikoreksi kembali. Terus untuk dilatasi itu kan kemampuan dari pupil mata secara alamiah untuk membesar dan mengecil, baik dari efek dari cahaya atau pengaruh obat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Coba tolong dikoreksi kembali untuk yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan izin Bang Sigit. Mungkin. Baik, betul Pak Eko, terima kasih sebelumnya. Ya, betul. Saya kebetulan kilap untuk reaksi pupil mata saat terkena cahaya ya.
Untuk terkena cahaya, pupil mata akan mengecil ya. Jadi memang reaksi alamiah ya. Karena ada rangsangan cahaya, dia akan mengecil otomatis. Sebaliknya apabila di tempat yang gelap, dia otomatis akan membesar. Begitu. Terima kasih Pak Eko atas koreksinya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pak Agung, jadi bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya barangkali dari rekan-rekan CPNS mungkin? Atau dari abang-abang senior silahkan. Kalau mungkin cukup, nanti dilanjut dulu ke praktek mungkin ya Bang? Break dulu, siap. Setelah ini mungkin break dulu, nanti kalau misalkan tidak ada pertanyaan, break dulu 5 menit, baru setelah itu praktek. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada Bang. Kalau misalkan tidak ada, kita break dulu. Ini waktu menunjukkan jam 14.05. Tidak perlu live ya, jadi didiamkan saja. Kita break dulu. Nanti masuk lagi jam 14.11. Ini 14.06. Jadi 5 menit break. Setelah itu lanjut ke praktek. Ya, nanti untuk absen di-share ketika di akhir materi. Jadi sebelum live Zoom, nanti si absen terlebih dahulu. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Pak Irhan, Izin Pak. Kembali ke materi nih. Siap. Kita refresh materi ini. Yang kami tanyakan ke pemateri itu yang benar napas buatan atau napas bantuan pada saat RGP atau CPR. Itu aja Pak pemateri. Siap, izin. Silakan mungkin Bang bisa lebih dijelaskan lagi. Siap. Pak Kasiop, ini kebetulan saya tidak membawakan materi CPR atau RJP ya. Tadi itu kalau tidak salah, tadi di materi itu tentang apabila tidak ada napas ya saat melakukan LDR gitu kan, diberikan 2 kali bulus atau bantuan nafas ya, nafas buatan sebanyak 2 kali dengan jeda masing-masing 1 detik. Begitu Pak Kasiop? Bulus awal, nafas buatan ya. 2 kali. Yang saya tanyakan, tidak ada napas, otomatis kan diberikan napas gitu kan. Nah, pemberian napas ini kan ada napas buatan sama napas bantuan. Nah, setahu saya loh, kalau salah mohon dikoreksi, baik itu instruktur maupun rekan-rekan yang sudah MFR. Kalau napas buatan itu kan dengan sarana peralatan. Contohnya tabung oksigen itu dipasangkan ke korban. Tapi kalau napas bantuan dasar itu mut. Apa benar demikian? Kalau ada perubahan materi ini, mohon penjelasannya.
Baik, Pak Kasiop, mungkin dengan senior-senior yang mengikuti Zoom meeting ini, untuk setahu saya ya, untuk pemberian nafas buatan atau bantuan nafas itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, baik menggunakan mood to mood maupun dari mood ke masker maupun dari mood ke masker ECP maupun menggunakan BVM atau back valve mask ya. Jadi tidak ada sentuhan dari mulut ke mulut begitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan kalau untuk pemberian nafas menggunakan oksigen itu berbeda lagi ya. Itu terapi oksigen begitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan di senior. Izin silakan mungkin dari abang-abang senior yang lain yang punya referensi terkait antara nafas bantuan dan nafas buatan, silakan. Oke, Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit. Ini Rafiq nih. Mau nanya apa? Yang tadi menyambung dengan pertanyaan yang Bapak kasih tadi. Ada pun yang ingin saya tanyakan di sini itu masalah yang tadi loh, yang napas bantuan apa napas buatan gitu loh. Bantuan atau napas buatan. Itu udah ditanya Bang sama Kasiop. Iya, itu kan belum dijelasin, masih buatan kan, masih buatan. Iya. Tadi kan dibilang sama Pak ini, benar buatan apa bantuan gitu loh. Izin Pak Rafiq, ini Bang Beta angkat tangan, barangkali ada tambahan atau apa Bang, izin silakan. Yang benar buatan apa bantuan itu aja sih. Pak Sigit kan tetap keke napas buatan tadi bilangnya itu. Nah, yang benar buatan apa bantuan gitu loh. Itu aja sih pertanyaan dari saya, buatan apa bantuan gitu. Siap, Pak, izin. Ya, itu aja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bang Beta mungkin ada tambahan? Angkat tangan. Andika Zen tuh. Siap, Bang Andika mungkin? Oke, baik. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Kasiop maupun Pak Rafiq ya. Jadi saya rasa nafas buatan atau bantuan nafas sebetulnya tidak perlu diperdebatkan ya. Sebenarnya sebelumnya saat yang saya dapat juga istilahnya nafas buatan ya. Mungkin kalau sekarang istilahnya kalau dikoreksi secara bahasa kurang tepat mungkin ya nafas buatan, cenderung ke bantuan nafas atau pemberian ventilasi begitu ya teman-teman. Dan mungkin untuk yang untuk pemberian ventilasi, pemberian bantuan nafas istilahnya itu bisa menggunakan berbagai cara ya, dari yang paling tinggi maupun dengan tingkatan yang tidak beresiko tergantung dari kesediaan peralatan. Jadi kalau lebih aman saat memberikan bantuan nafas, maka baiknya kita tidak bersentuhan secara langsung dengan korban, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan
BVM atau valve mask ya. Jadi kita berikan tiupan. Di situ maskernya sudah ada kantung udaranya, tinggal menekan. Kemudian ada juga menggunakan masker masker CPR ya. Itu kita bisa memberikan nafas dari mulut, kemudian Ada Bang, ada. Oke, lanjut ya. Tadi servernya down, hilang tiba-tiba. Oke, baik. Untuk tadi, untuk peralatan yang terakhir, kalau tidak ada peralatan, ya otomatis kita mengambil resiko yang paling tinggi, yaitu mood to mood, dari mulut ke mulut. Begitu. Itu adalah tingkatan dari yang tidak beresiko ke paling yang beresiko. Mungkin itu untuk lebih tepatnya untuk bantuan napas atau napas buatan, itu kan hanya istilah dan mungkin itu sudah diterima kita sebelum ada revisi ya, yang terdahulu begitu ya. Untuk tepatnya mungkin pemberian ventilasi ya atau bulus ya, begitu. Begitu Pak Kasih dan teman-teman. Mohon dikoreksi dan perlu tambahan, silakan tambahin. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan demonstrasi. Kalau ada, saya tunggu satu pertanyaan terakhir. Atau ada koreksi, silakan dikoreksi dan ditambahkan. Oke, begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke demonstrasi ya.
lakukan penilaian awal ya. Kita bentuk kesan umum ya. Jadi kita kejadian kita tidak tahu, tidak ada siapa-siapa, tidak ada siapapun di kesan umum ya, kasus trauma atau medis ya. Trauma atau medis menentukan karena saya juga tidak tahu dia apa, kita langsung menentukan korban. Ada dulu ya, bisa anak saya.